Salam. Puji nama Tuhan. Saudara, sebelum saya mau masuk dalam firman Tuhan hari ini mengenai tentang panggilan di akhir zaman. Siapakah yang dipanggil oleh Tuhan? Orang yang dipanggil oleh Tuhan, orang yang setia. Orang yang setia bagaimana yang Tuhan mau cari? Orang yang selalu merenungkan kebaikan Tuhan. Dan apakah yang harus kita renungkan? Tuhan ingin supaya kita mengucapkan terima kasih kepada Bapa kita di surga. Karena berkat kita hari ini sudah diberikan. Apakah berkat itu? Berkat itu adalah nafas kita. Kalau kita tidak punya nafas, kita ada di rumah sakit dan koma. Uang tidak ada artinya apa-apa. Jadi kita sadar bahwa kita harus menaikkan syukur buat hari yang diberi. Jadi saudara, kalau kita mau masuk di dalam panggilan akhir zaman, saudara, kita akan melihat film nanti sebentar lagi akan dikumandangkan atau dilihat. Tuhan itu tidak mencari sesuatu yang itu membuat Tuhan itu bangga, tetapi Tuhan ingin supaya kita yang merasa tidak mampu. Dalam perkara tidak mampu itu bukan tidak memiliki uang, saudara. Tidak mampu untuk masuk dalam kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kehidupan manusia akan terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Ada yang tubuhnya gotot kuat, rohnya tidak ada, sehingga orang ini ngambang hidupnya. Tahu ngambang? Hambar. Rohnya kalau tidak ada itu ya apa, Bu? Panggilan akhir zaman, ketika tubuh ini ada, roh tidak ada, maka roh itu tidak bisa, saudara, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena tubuh kita banyak masalah. Saudara bisa renungkan, terutama ibu-ibu lebih dulu ya, ibu-ibu dulu. Kalau hari ini kita buka mata, kita ada sepet ngelihat pakaian yang bertumpuk-tumpuk. Kemudian tidak akan lama lagi kita melihat anak kita yang saling bertengkar. Terus tidak lama lagi kita ditagih hutang. Tidak lama lagi terus beruntung bertubi-tubi. Kira-kira ibu-ibu stres? Halo? Depresi? Halo? Loh, kok enggak mau ngakui? Enggak ya, ketawa ya? Enggak apa-apa, Bu, itu sudah biasa, gitu? Ya? Gimana? Ibu-ibu, halo? Ada yang mau ngomong? Gimana? Pusing, betul. Pusing berapa keliling? 7 keliling. Ya apa rasanya 7 keliling itu, Bu? Aku sendiri juga enggak tahu. Yang jelas sudah depresi, betul enggak? Itu tubuh. Jadi kalau rohnya tidak ada, bukan berarti mati, dikubur, bukan. Orang yang punya tubuh tidak ada rohnya, itu selalu membuat ulah. Kalau tubuh sudah depresi, saudara, dia sudah tidak bisa berkomunikasi lagi dengan manusia. Dalam arti carpe dewek, dalam arti sesuka-sukanya sendiri. Dia tidak peduli, semua dilawan. Itulah roh yang tidak ada. Tidak bisa memiliki sesuatu yang mengerti atau memahami dalam perkara apapun, kecil atau perkara besar. Apalagi perkara besar, perkara kecil aja loh cari masalah. Karena rohnya tidak ada. Jadi saudara, kalau iblis itu lagi serang roh yang tidak ada, maka kita harus kembalikan rohnya. Loh Bu, kalau umpama Bu, ini saya mau berandai-andai, andai kan roh saya itu enggak ada, Bu. Kira-kira saya umur panjang apa enggak, Bu? Loh ya tergantung dari iblis. Saudara melanggar sejauh apa? Kalau saudara melanggar ikut pesugihan, ya tergantung dari umurnya itu. Saudara mau bayar uang itu berapa sama iblis? Kan ada imbal balik, 25 tahun, 10 tahun, 15 tahun, langsung kayak mendadak.
Nah itu jadi yang dikatakan roh tidak ada, ini mudah sekali ke transfer penguasa roh yang tidak benar. Loh Bu, aku ini loh enggak pergi ke dukun, aku ini loh enggak kemana-mana. Aku ini loh enggak rumah, dekem terus Bu. Aku loh punya teman-temanku yang ngena-ngena semua. Tapi apa yang sudah rasakan? Puas enggak? Enggak puas. Akhirnya apa? Ada orang yang, ada dua kemungkinan saudara. Kalau rohnya enggak ada, enggak puas. Satu, dekem main di dalam rumah. Enggak pernah keluar, akhirnya dimasuki penguasa roh yang tidak benar. Contoh aja, ingat enggak ada satu kesaksian saya pernah di Jombang cerita, ada seorang ibu. Ibu ini sangat cinta sama Tuhan. Suatu ketika, bapaknya meninggal, suaminya. Karena dia enggak siap dan dia cinta banget sama suaminya, sehingga pohon pisang yang di belakang rumah itu dijak omong terus. Ingat enggak? Pernah enggak cerita saya? Kesaksian tuh. Jadi setiap kali nyapu berhenti karena sudah tua. Pak, aku capek, Pak. Nanti lagi nyapu, inget anaknya. Dia lagi marah-marah, dia nangis, pohon pisangnya ditemplei. Nasib kok kayak gini. Pohon pisang tuh saudara. Pohon pisang, saudara. Enggak jauh-jauh, ini aja dijak omong, saudara. Oh, jangan ngomong terus. Ada rohnya enggak? Halo? Percaya enggak kalau ini ada rohnya enggak? Oh, ini nguni, ono roh, bukan itu, saudara. Kalau saudara ngejak omong terus suatu benda, benda itu bisa masuk penguasa roh itu. Jadi kalau roh saudara itu tidak ada, saudara, cepat sekali transfer. Kalau roh ini tidak ada, cepat sekali transfernya. Enggak hitungan menit, seret masuk sudah. Nah kalau sudah masuk, apa yang terjadi? Bukan udah kejet itu kesurupan saudara. Ya kalau enak kalau sudah kesurupan gini ya tahu saudara itu memang kemasukan. Enggak ketara. Kayaknya tegap, enggak ada apa-apa, tampan, cantik, tenang aja. Padahal dia sudah kemasukan. Nah itulah ciri-cirinya apa? Dia tidak mau berkomunikasi. Satu, kedua, atau dia marah terus, pengennya marah, buanting segala, tidak bisa dikendalikan. Oh, kayak gitu adikku kayak gitu, wes berarti dia kemasukan roh setan. Oh, enggak boleh gitu saudara. Doa dulu Tuhan, kenapa ya adikku kok marah-marah? Betul enggak? Sudah tanya sama Tuhan enggak? Enggak, tak hakimi dewek loh, enggak boleh. Saudara, ketika kita menerima panggilan ini, ya, kita tuh harus memiliki tubuh kita ini, saudara. Ada satu rahasia yang saudara perlu ketahui. Tubuh kita ini harus memiliki apa nih? Apa ini? Apa nih? Apa? Nah, ini kuncinya. Sekalipun seringkali kita dilukai. Jujur saudara, kalau orang dilukai itu nerima enggak saudara? Halo? Nerima enggak? Oh, sampai ya. Jangan panggil namaku. Itu saya dulu. Kalau saya itu kan orangnya diem. Saya enggak bisa gini saudara. Diam. Cuma gitu tok. Tapi sampai ngelukai ya, tak bawa mati saudara. Itu dulu. Jadi kalau dia delokan titik, namanya kan saya titik. Jadi orang dalam pelayanan kadang juga ribet. Bawa jiwa. Aku gak bisa tak bawa. Kalau saya mau, coba sih kamu nyoba cari jiwa. Kalau mau, kita kan saya enggak mau diem. Begitu diem saudara, situ pola-pola bawa geruduk 15 saya cuma 2. Tapi ya gitu saudara. Sini pelontengan, sini tindik-tindikan gitu. Oh, semua banyak tato-tato jualan. Kalau nyanyi, hari ini harinya Tuhan, dul gitu. Dalam hati saya, ya ampun di gereja kok pencilaan kayak gitu. Terus nari, melompat. Saya tanya sama Tuhan, ya apa ini, apa betul apa enggak? Kalau kita mau bicara soal kebenaran saudara, nyanyi, tapi kan enggak boleh, enggak sopan. Maaf ya saudara. Maaf ya, saudara kalau pakai pakaian, pergi ke gereja, maaf loh ya saudara.
Kadang-kala kan kita tidak sadar, kita pakai you can see. Tapi hari ini harinya Tuhan. Terus lagi dipeluk-peluk. Loh, kan tidak boleh saudara. Nah, itu kan tidak sopan. Itu kan tidak baik. Nah, kadang-kala kaki sampai naik-naik ke atas. Tidak boleh juga. Nah, jadi tubuh yang memiliki kasih dan pengampunan itu harus sopan, baik hati, bermurah hati, saling mengampuni, saling memaafkan. Sekalipun mungkin anak kita kurang ajar, mungkin orang tua kita tidak benar, mungkin teman kita sudah bohongi keuangan kita, mungkin kita ini dikata-katai yang tidak benar. Sampai elek sudah dikata-katai saya. Tapi saya tidak peduli. Kenapa? Karena saya mau tubuh saya ini dikuatkan oleh kasih dan pengampunan. Supaya apa? Roh tidak keluar masuk. Bu, kalau roh keluar masuk itu kira-kira ya apa, Bu? Awal mulanya depresi. Awal mulanya depresi. Bapak-bapak, telinganya dipasang. Lihat. Laporan bulanan. Tidak bisa mingkem. Yes. Brak! Kamu habis berapa ini? Nah, terus istrinya, aduh, ngeredek semua saudara. Kejat semua, aja takut semua. Habis itu anaknya datang. Panu, bapakmu kumat. Bapakmu edan. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kasih dan pengampunan. Roh yang benar adalah mengampuni. Jadi ketika anaknya datang, kasih kode aja sudah pergi sana daripada rame. Kalau rame akhirnya apa? Saling menyalahkan. Nah, kalau saling menyalahkan keluarga kita tidak harmonis. Nah, itulah yang iblis mau akhir zaman. Keluarga kita bentrok karpe dewek. Soal pacar. Dia enggak bilang kalau punya pacar. Tiba-tiba pacarnya datang. Waduh, pakai bikini. Ngambil barang kelihatan, saudara. Secara logika kita marah. Iki wong gak sopan ya. Gak ngerti aku ki anak Tuhan. Mungkin gitu. Tuhan enggak ingin seperti itu. Tuhan ingin kita punya kasih dan mengampuni orang itu. Ya apa carane? Betul enggak? Jangan kita tuh tambah menghakimi, aku gak mlebu surga. Kenapa? Lu pakaiannya kok gitu kok. Atau mungkin pakai baju ini agak buka semua. Lu ada orang kan macam-macam saudara, gaya hidupnya. Jangan jauh-jauh saya. Dulu di Jombang, hitam. Sekarang di Surabaya, bedok kayak londo katanya. Saya bingung, apanya sih kok londo? Saya tamat di tempat kaca baru saya terasa. Rambut saya. Loh, kenapa? Kan ditanya enggak peduli sudah. Karena uban, kalau pakai coklat, halo, lama putihnya. Betul enggak? Halo, yang punya salon? Kan gitu, hitam. 1 minggu seketok putih nih. Kelihatan, capek saudara, waktu saya untuk pelayanan. Apa saudara mau tak bilangi, aduh maaf ya saya masih ke salon nyemir putih-putih saya. Gitu? Kan enggak saudara. Sudah kita pakai warna ini supaya tahan 2 minggu 1 bulan. Bagus kan? Amin. Jadi didokong jangan, pantesanmu ditepon buat tambah di bumbon-bumbon saudara. Tuwe pun saya kira biasanya kering. Halo, oh ya ini Bu Titi, iya yuk kita doa. Sekarang sampai keruk. Jam berapa nih ya? Wah, jam 11 sampai jam 3. Bayangin, apa benar itu? Padahal kita perang, saudara. Perang, roh-roh yang tidak benar. Pernah suatu ketika, saudara, kita ini lagi pengurapan, rumahnya kecil, kecil. Begitu masuk, saudara, kayak Gus Batar loh, apa tuh? Saya bingung, iki apa iki? Saya bilang, Tuhan ini apa? Padahal kecil saat gini. Ternyata orang mati dulu, zamannya Belanda dulu ditanam di situ. Satu keluarga. Ada berapa? 7.
Gimana kita? Bisa pengurapan cepat 1 jam? Halo? Tidak bisa. Saya konseling itu sama orangnya. Nanti kalau saya bilang ada orang mati lari itu siapa ndak mau bikin di rumah situ. Oh ini gara-gara pendeta iku. Saiki omahe mari kosong kan gitu. Saya terangkan Bu, jangan takut. Saya terangkan, rumah ini bagus, banyak berkatnya. Bukan hong shui. Tapi kita itu anak Tuhan Bu, jangan takut. Ada apa ya Bu? Ada kalau saya dibilang gitu kan takut. Coba bilang, Ibu enggak boleh takut. Pasti nih. Terus ngomong di belakang sama suami, Pak, pasti Ibu gak bilang jangan takut, iku serem Pak. Oh, bapak wedi pisan, gua mau takut. Wes Bu, kon boleh pulang aja ke pendeta daripada aku gak bisa tidur katanya. Saya bilang, kita itu harus punya kasih. Saya terangkan bahwa di tempat ini ada orang dulu Bu, zamannya Belanda, zaman apa kita kan enggak tahu. Ini ditanam di sini. Loh, rumahku kuburan Bu. Nangis sudah. Loh, saya bilang Bu, jangan nangis Bu. Kita itu anak Tuhan bisa diusir, bisa dikeluarkan. Kita doa no Bu. Aduh ya apa? Terus papanya datang. Makanya kamu kalau manggil orang itu yang benar katanya gitu. Nah itu seorang hamba harus punya kasih. Punya kasih, punya pengampunan. Ya Pak gini, ini kan harus diusir. Harus kembalikan ke Tuhan. Kalau setan diusir bisa, setan bisa diusir. Tapi kalau orang mati enggak seperti ibu tadi yang di tempatnya pohon pisang tadi, papanya, itu enggak bisa diusir ya. Dikasih penyiraman, bolak-balik kasih pengurapan. Saya juga enggak tahu waktu itu. Nah, baru kita masuk dalam roh, baru kelihatan bahwa iblis memakai wujud rupa daripada suaminya itu tinggal di situ. Ibu ini harus ngikhlas no. Saya bilang, ibu juga harus ngikhlas no. Rumah ini harus diurapi dan dikembalikan rohnya. Ya apa cara nih Bu? Kita panggil pawang nyawa Bu katanya. Tidak perlu, kita punya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan pasti kita kembalikan. Doa. Begitu doa akhirnya dikembalikan. Rohnya dikembalikan. Satu papa mama, papanya dulu. Mamanya, anaknya, mantunya, cucunya. Satu keluarga sudah. Sudah duduk rapi, dan tidak ada mer. Itu butuh 2-3 jam. Saya selesai, saya pulang, papai gak percaya. Makane tadi dudul gini. Kamu tuh milih itu ojo sing macem-macem, serem-serem kayak gitu tuh. Gak perlu kamu, gak usah wedi. Kita no anak Tuhan, ayo kita nyanyi-nyanyi. Nyanyi tonggo-tonggo tahu kabeh. Hari ini harinya tuh Bu, kok uras saudara. Disirami sendiri, enggak apa-apa sih. Kita kan enggak ada apa-apa punya kasih. Nah pada waktu besoknya dia mulai beli beras, beli apa kan sayur mayur gitu. Bapaknya yang belanja, bukan ibunya. Ya datang. Beli kangkung, beli gobes, beli apa? Pak belanjanya gini. Pak, Bapak enggak takut apa? Kenapa mesti takut? Kita punya Allah. Gitu. Ada dia sendiri ya takut tadinya. Pak, Bapak tahu apa enggak? Pak, Bapak tahu di tempatnya Bapak, rumahnya Bapak, ada apa? Nah, mulai saudara, kangkungnya ditaruh sama ditaruh. Ada apa? Loh, Bapak enggak tahu. Dulu, waktu ada orang tukang bakso masuk di situ Pak, baksonya habis Pak. Terus enggak ada uangnya Pak. Terus enggak ada orangnya juga. Kok serem banget katanya. Iya Pak, dulu katanya ada pembantaian di situ, satu keluarga. Nah barulah ingat, oh bener gitu. Nah saudara, apakah kita perlu gitu? Perlu ditunjuki dulu bener gitu. Ya saudara kalau terima telepon jam 3, jam 2, jam 11, terus jam 3 baru diterima. Apa saudara mau terima tahu dulu kayak gitu? Kan enggak perlu kan? Betul enggak? Ya ojo sampai Bu, ya kan? Sama, saya juga enggak mau, tapi harus dialami. Nah hal itulah yang harus kita minta, supaya kita punya kesabaran hati, amin. Demikian juga pada waktu roh kita tidak ada, kita harus tenang, enggak perlu takut, kita kembalikan.
kita minta sama Tuhan, kita puasai. Roh yang tidak ada harus puasa, saudara. Puasa dikembalikan rohnya. Begitu kembali, bukan teng gitu kuat gitu, kayak Superman atau apa, bukan. Langsung kuat, enggak, lebih tenang, lebih mikir. Loh, aku kok berani sama orang tua ya? Saya gitu, saudara. Loh, aku kok ngabisin uang ya? Gitu. Jadi ada kesadaran ketika roh itu kembali. Nah, jadi saudara jangan takut kalau saya bilang rohnya enggak ada, saudara jangan takut, kita harus kembalikan. Amin. Seperti firman Tuhan pada malam hari ini, saudara, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Tuhan berkata, Tuhan itu kumpul dengan orang-orang pemabuk. Halo, dengarkan. Dengan orang-orang pemabuk, orang-orang penipu, orang-orang pokoknya jahat semua. Bahkan orang-orang nakal juga. Saat itulah Tuhan berkumpul di situ dan dia ada di tengah-tengah. Dan sedang dia lagi ada di tengah-tengah dan dia berkata kepada mereka, karena mereka itu melihat bahwa Tuhan itu kok enak didengar dan enak dijak omong. Tahu enak dijak omong? Pernah enggak saudara disenangi orang kayak gitu? Maksudnya tahu saudara disenangi orang itu bukan disenangi I love you gitu, bukan. Ini bukan. Disenangi itu kata-kata kita itu membangun. Pernah enggak saudara mengagumi orang? Pernah enggak saudara merasa bahwa orang ini kok enak ya dijak omong? Pernah enggak? Nah, seperti itulah Tuhan Yesus pada waktu itu. Dia dikumpuli dengan orang-orang banyak dan dia sama-sama duduk. Dia enggak, bener no, ambil itu, enggak. Kan kadang orang kan kayak gitu toh ya. Kita enggak ada di situ. Enggak ada di situ ya. Oh, kita merasa bener, oh ini ibu-ibu yang, oh ini tukang sapu, tukang apa. Ya, itu siapa? Enggak ada saudara ya. Kalau dijak omong, Bu duduk sini. Nah, Tuhan juga gitu saudara. Nah, pada waktu dia ada di tengah-tengah, saudara, di tengah-tengah kerumunan, dan dia melihat satu-satu orang-orang, dia tahu, saudara, dia itu menembusi batin kita masing-masing. Bahkan dia masuk satu persatu, dia tahu, oh kamu pernah jatuh, oh kamu punya masalah, oh kamu punya luka batin, oh kamu nih bingung dengan pasanganmu, oh kamu tahu semua. Makanya Tuhan mulai berbicara, seperti apa kerajaan Allah itu? Dia tanya. Seperti apa kerajaan Allah itu? Orang-orang pemabuk, orang-orang pembual, orang-orang pembunuh, orang-orang pemajek atau tukang pajak atau apa orang-orang yang pemungut cukai yang kerjaannya itu double uang tahu. Kamu tak kasih uang 100 balik 200 gitu saudara. Jadi ke orang itu ada yang seperti itu. Jadi semua tidak ada yang benar. Semuanya itu dosa, pendosa semua. Ya saudara. Nah Tuhan berkata, seperti apa kerajaan surga itu. Tuhan berkata itu, tapi mereka enggak ngeh. Mereka tuh ya bingung sih, sambil makan permen karet, makan apa. Mereka enggak ngerti maksudnya Tuhan itu apa. Sehingga akhirnya Tuhan mulai berbicara lagi. Kamu pernah enggak melihat biji sesawi? Pernah enggak kamu lihat biji sesawi? Orang-orang mulai mikir, oh boyo biji sawi, apa kayak kacang hijau itu katanya. Dia bilang biji sawi itu kecil sekali, sangat kecil, dia bilang gitu. Dan pada waktu itu Tuhan mulai berbicara kepada seseorang yang orang itu orang tidak benar. Dia itu sudah pemabuk perempuan tapi dia juga suka dengan perkara-perkara tentang nafsu dunia, di mana orang ini sudah tidak benar. Dan berkata, tahukah kamu, maaf ya ini cuma contoh, maaf tahu ya kamu tentang biji sesawi? Enggak tahu, enggak ngerti aku. Terus dia mendatangi satu bapak-bapak gitu, dia tanya, tahukah kamu? Enggak tahu, minum aja glok. Terus dia datang lagi satu bapak lagi yang diam, karena hutang banyak, maaf ya Pak, hanya contoh. Tahu Pak tentang biji sesawi? Aku tahu biji sesawi itu cuma satu titik itu loh. Jadi lebih kecil dari biji belinjo. Kacang hijau. Tahu kacang hijau? Tahu buah biji kemangi? Tahu? Kecil kan? Nah, dia bilang bapak ini, aku tahu, tapi aku enggak ngerti maksudmu. Dia bilang gitu. Lalu Tuhan jalan lagi saudara. Dia mulai berkisah
mulai membawa firman Allah. Dia berkata, biji sesawi ini diumpamakan tentang bagaimana kamu masuk dalam kerajaan surga. Gak ada yang tahu, apa surga, gak tahu. Pokok kita senang-senang, wis, gitu. Kita ketemu orang, ketemu teman, ketemu siapa, senang sudah. Tapi Tuhan bilang lagi, kamu tahu ini penting. Ya. Biji sesawi ini kalau kamu tanam di tempat tanah yang subur, maka biji sesawi ini akan tumbuh. Semua remeh. Yo mesti toh. Kalau bibit, halo? Kalau bibit ditanam, tumbuh enggak lek tanahnya subur? Halo? Jangan jauh-jauh, kecambah aja loh. Ya, kecambah itu awalnya dari apa? Kacang hijau tuh, taruh aja jadi kecambah, betul enggak? Ya dia sudah enggak kaget tuh, yo tahu aku. Mak gitu aja, enggak ada yang perhatiin. Tapi ketika Tuhan berkata, dan saat dia mulai bertunas, dan tunas itu mulai bertumbuh, dan dia memiliki ranting-ranting yang banyak, dan kamu perhatikan apa yang terjadi. Tahu Ibu? Tahu juga. Ibu tahu? Bapak tahu? Kamu tahu kok? Gak tahu. Maksudnya apa? Ranting yang ditunjukkan pada Tuhan itu adalah perkembangan hidup kita, nafas kita, dan keuangan kita. Tuhan ingin supaya menjelaskan dengan sejelas-jelasnya supaya tahu bahwa di dalam tempat bibit yang tadi sudah tumbuh menjadi betul-betul menjadi pohon yang betul-betul rindang dan punya ranting yang banyak dan punya daun yang banyak, ada beberapa binatang yang masuk di situ. Antara lain burung, ada juga tikus, dan ada juga orang yang duduk di situ dan dia sedang berteduh. Saya sudah tahu. Jadi intinya tanaman yang hanya satu tik itu tadi, itu sanggup mengayomi seluruh lingkungan yang ada di sekitar situ. Nah, Tuhan ingin kehidupan kita, saudara, yang memiliki satu paket ini, jangan sampai hilang. Kalau jiwa hilang berarti mati, tidak mungkin. Kalau tubuh diganggu setan, berarti tubuh kita ini sakit-sakitan. Itu harus diputus. Pemutusan itu harus dimulai dari kepribadian kita, hidup yang diperbarui. Selalu ada pembaruan. Dulu ketika saya masih kecil, saya ini gundul. Dan pada saat saya suka makan permen, saya ini ompong. Tahu ompong? Tidak ada gigi. Bayangkan muka saya kayak apa waktu itu. Dari 5 tahun, bentuknya gak pas, saudara. Begitu saya sudah menginjak, sakit-sakitan terus. Kenapa? Kata orang, bun-bunan ini masih gembuk. Jadi sakit-sakitan. Pada waktu diserahkan kepada Tuhan, saudara, penyerahan, saat itulah ada pemulihan. Jadi, kalau tubuh kita yang sering sakit-sakitan, kita harus serahkan pada Tuhan. Total. Sudah pernah penyerahan? Kalau belum, besok hari Senin daftar ya, penyerahan tubuh. Wah Bu, aku tuwek Bu, enggak perlu. Loh, saudara kan enggak perlu, ya enggak apa-apa, saya enggak menekan saudara, tapi tubuh harus diserahkan. Kemudian roh, ini saudara, kalau kita masuk dalam kebenaran Tuhan, roh ini tidak boleh kemana-mana. Contoh, pada waktu Bapak itu tadi marah, dia sudah tidak bisa tidur tenang, rohnya bisa tenang. Halo? Rohnya bisa tenang? Tidak bisa. Jadi ketika tubuhnya tidur, kakak gitu, ininya keluar masuk. Iya enak, lek ndablek bisa tidur. Lek ndak bisa tidur, bisa tidur. Kalau ndak, lek pikirannya ndak bisa cuek, bisa tidur. Bisa. Dengar-dengar.
Buanta dolak balik ping 40 kali. Gak bisa tidur. Nah, akhirnya roh ini keluar masuk. Jadi, kalau tubuh tidak diserahkan, roh keluar masuk, jiwanya kita terancam, saudara. Kita sewaktu-waktu mengalami sesuatu. Tanda koma. Tuhan tidak ingin. Makanya Tuhan di sini percakapan Tuhan, nanti kita akan lihat sebentar. Jadi kalau biji sesawi ini tumbuh, maka burung akan bersarang di cabangnya. Dan saat itu juga orang tidak suka, iblis tidak suka kita bertobat. Sehingga datanglah orang Farisi dan berkata, mengapa orang itu yang disebut guru tadi loh, Tuhan tadi. Kenapa? Tuhan itu kan kudus, hidupnya itu kan mengenal firman. Kenapa kok kumpul sama orang-orang pendosa? Apalagi itu pelacur. Sing dijejeri itu loh, pelacur. Kenapa? Nah, saudara, nanti kita lihat filmnya. Lalu Tuhan tahu isi hatinya. Dan dia tahu benci, jengkel, tidak punya kasih dan pengampunan. Akhirnya Tuhan berkata, orang yang sehat tidak butuh dokter, tapi orang yang sakit membutuhkan. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang yang menganggap dirinya benar, tetapi orang-orang yang berdosa. Seperti apa? Aku tidak mampu Tuhan, aku tidak mampu. Nah, justru itulah Tuhan pakai. Amin. Amin. Saya penakut, pemalu. Tuhan pakai untuk ngusir setan. Nah, lucu saudara. Itu saya dulu. Saya paling takut dengan orang mati. Justru sekarang mendoakan orang mati naik. Dibalik, dunia tidak suka, tapi Tuhan suka kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat filmnya dulu, baru kita akan lanjutkan. Seperti apakah kerajaan Allah itu? Ya seperti ini. Seorang mengambil biji sesawi dan menanamnya di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon. Dan burung-burung bersarang di cabang-cabangnya. Saya tidak mengerti apa yang dikatakan. Mengapa engkau makan dan minum dengan penagih pajak dan orang berdosa? Orang yang sehat tidak memerlukan dokter, hanya orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap diri benar, tapi orang-orang berdosa. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Berarti maksudnya adalah kita ada kesempatan untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Orang berdosa, Tuhan perhatikan, apalagi kita anak-anaknya. Jangan sampai kita meninggalkan Bapa kita di surga. Amin. Biarlah kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Kita lihat firman Tuhan, kita lanjut ke firman Tuhan, saudara. Jadi dunia ini sudah kacau, lempengan bumi sudah bergerak begitu cepat. Semuanya bergeser, saudara. Jadi saudara jangan takut. Dengarkan, kalau nanti suatu hari kita melihat matahari seperti darah, berarti tanda sudah pendekatan. Ya, kenapa? Karena sudah bergeser. Yang tadi awalnya kuning, tadi awalnya putih, kuning, sekarang agak kemerah-merahan. Coba lihat sudah matahari terbenam. Saya pernah lihat matahari? Bisa mendengar atau melihat apa yang dibicarakan dimanapun saudara media. Semua sudah berubah. Tetapi cintanya Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dia selalu menuntun orang-orang pilihannya supaya dalam genggamannya. Amin. Supaya kita ini diatur oleh Tuhan. Ada satu nyanyian, oh Tuhan pimpinlah langkahku. Gitu. Kalau kita tidak dipimpin oleh Tuhan, kita tidak tahu bagaimana kelanjutan hidup kita. Satu hal yang harus kita ingat. Kalau ibu itu tadi menangis karena tidak siap, karena suaminya meninggal. Saudara dengarkan baik-baik ini, ya, ini penting. Saudara tidak bisa melawan atau mengatur Tuhan. Kalau toh umur pendek di antara keluarga kita harus lepas. Karena ini akhir zaman. Satu. Kedua,
Kalau kita sudah punya masalah seperti tadi, saudara, ada foto, halo, dijak omong, tidak boleh, selesaikan. Kita bisa sharing, konseling Senin, selesaikan. Saudara punya sakit, selesaikan, saudara. Supaya lebih disempurnakan, amin. Saudara mau didandani oleh Tuhan, ikuti suara Tuhan. Dan kalau saudara sudah punya peristiwa seperti tadi itu, tidak siap, kita sih ngerundel, kasarannya sih ngerundel, tahu saudara, sih gandoli, orang meninggal hati tidak boleh, selesaikan. Mungkin sudah sakit hati dengan orang itu, suami saudara, mungkin anak saudara, kita tidak tahu. Selesaikan saudara, karena Tuhan ingin penyelesaian. Saudara, panggilan ini akan menjadi bagian kita, warisan kita. Amin. Supaya kita sadar bahwa tubuh harus memiliki kasih yang sempurna dan pengampunan yang sempurna. Supaya apa? Supaya roh kita diajarkan, puasai persoalan. Nah, maksudnya apa? Roh ini akan menerima kenyataan. Walaupun mungkin tidak seimbang dengan apa yang kita punya. Maksudnya tahu saudara? Mungkin saudara pagi, siang, malam saudara kerja. Uang saudara itu ngumpulnya itu enggak banyak. Karena saudara punya beban dengan keluarga. Enggak apa-apa. Asal saudara tidak boleh punya hutang. Wah, wis kebacot Bu. Minta pimpinan Tuhan panggilan ini. Supaya kasih pengampunan, mengajari puasa dalam persoalan utang pasti lunas. Amin. Itu selesaikan saudara. Iya Bu, rumah tak jual-jual, itu enggak laku-laku. Ingat, Tuhan punya banyak cara. Amin. Kemudian kalau kita sudah diajarkan puasa dalam persoalan, sudah puasa dalam persoalan, maka jiwa kita akan aman terkendali. Aman terkendali. Bersama siapa aman terkendali? Bersama Tuhan. Kalau kita bersama manusia, dibujui saudara nanti. Mari serahkan aman terkendali ini, apa aja pekerjaanmu. 1, keluargamu. 2, pekerjaan. 3 apa? Keuangan. Kalau keuangan lebih dulu dari mana saudara? Saudara tidak kerja. Saudara harus kerja dulu, baru ada uang. Betul enggak? Jadi kita harus masuk di dalam kebenaran ini, supaya panggilan ini menggenapi. Jangan sampai panggilan digenapi, kita melayani sepenuhnya, kita banyak hutang. Panggilan sudah digenapi, kita punya masalah. Hutang tidak dibayar, jangan. Iblis pasti akan menghantam kita saudara. Selesaikan, supaya disempurnakan. Amin. Jadi saudara, tubuh yang sakit selesaikan penyerahan, besok hari Senin, bisa daftar ke Andre atau Cik Feni, supaya kita selesaikan. Kalau sudah belum dari kecil, belum penyerahan. Kemudian roh kita, kalau pulang pergi, keluar masuk saudara, saudara tidak bisa mengatasi persoalan, berarti roh saudara keluar masuk. Selesaikan dengan baik-baik. Amin. Kemudian jiwa kita aman terkendali karena keluarga kita, pekerjaan kita, keuangan kita diserahkan pada Tuhan. Amin. Jadi kita ingat dalam satu firman Tuhan di sini, Lukas 17 ayat 6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, biji sesawi itu cuma 1 titik loh saudara. Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah dan engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Maksudnya adalah bukan kita mindano, ayo enak enti aku tak kayak gitu petani, ayo pindah semua sana, ayo semua tanaman padi pindah gitu. Enggak gitu saudara maksudnya. Ini maksudnya mengenai tentang perumpamaan.
Bagaimana hidup kita ini seperti pohon ara. Kalau tidak berbuah, ditebang kayunya, rantingnya, dibakar di dapur api. Jadi pohon ara ini harus berbuah, adalah hidup kita. Jangan sampai kita mengalami sesuatu yang tidak berkembang. Mari kita mengimani bahwa Tuhan punya kuasa untuk berbuah kita dan kita panen bersamanya. Amin. Kita sadar bahwa dunia roh ada, saudara. Ini, saudara, penguasa kegelapan ini, malaikat terang Tuhan memerangi setan. Setan itu adalah kemiskinan kita, proses kita, hidup kita yang tidak tenang. Tidak boleh, kita hidup tidak boleh tidak tenang. Dengarkan, kita hidup harus tenang bersama Tuhan. Selama kita tenang, maka kita bisa mengambil keputusan. Kalau kita marah, kita emosi karena suatu perkara, harusnya begini, tidak bisa. Serahkan semua pada Tuhan. Amin. Tuhan punya kuasa.